Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Okay, before we start our class, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Who's absent today? Ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Oke. Okay. Sebelum Miss mulai materi, Miss ada pertanyaan buat kalian. Kalian pernah ngerasain liburan ataupun ikut kompetisi gitu nggak? Pernah. Biasanya kalian ceritain nggak kompetisi atau liburan kalian tuh kayak gini loh. Aku misalnya aku liburan ke Bali tanggal ini ke teman-teman kalian. Iya. Oke. Materi kali ini itu berkaitan sama menceritakan kembali apa yang sudah kalian alami. Langsung saja ya. Bisa dilihat ya di gambar. Ada yang pertama itu gambar apa ya? Yang sebelah sana? Pantai. Yang sebelah sini? Lomba lari. Oke. Seperti yang tadi Miss katakan ya, itu bagian dari pengalaman yang bisa kita ceritakan. Ini outline-nya. Definition atau definisi dari recount text is a text which retells events or experiences in the past, atau teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Dalam bahasa Inggris, menceritakan kembali peristiwa yang kita alami itu namanya recount text. Okay. The purpose of recount text atau tujuan dari recount text. Yang pertama itu memberikan informasi. Yang kedua memotivasi, yang ketiga mendokumentasikan kejadian, yang keempat menghibur pembaca. Yang pertama memberikan informasi. Misalnya kalian liburan ataupun ikut suatu lomba, pasti kan teman-teman kalian belum tahu, misalnya ada yang belum tahu daerah itu apa ataupun lomba itu bagaimana. Itu kan recount text bisa menjembatani teman-teman kalian untuk mengetahui apa sih lomba itu atau apa sih bagaimana tempat itu gitu kan. Terus yang kedua itu memotivasi. Nah, ini berkaitan sama lomba-lomba seperti itu. Kalau kalian ikut suatu kompetisi kan, jadi kan kalian menceritakan, oh misalnya aku ikut kompetisi ini dan menangkan juara gitu kan. Nanti kan teman-teman kalian pasti akan termotivasi untuk ikut lomba kan. Terus yang ketiga mendokumentasikan kejadian. Dokumentasi yang kalian biasa pikirkan itu kan cuma bagian kayak foto saja ya. Selain foto ada yang lain yang mungkin kalian tahu? Dokumentasi, bentuk dokumentasi itu apa ya? Video. Oleh-oleh. Oke. Dokumentasi itu beragam dan recount text itu termasuk mendokumentasikan kejadian karena kita menceritakan kembali sesuatu atau suatu peristiwa yang kita alami secara berurutan seperti itu. Terus yang keempat menghibur pembaca. Yang pasti kalau kita sudah bercerita itu kan akan menghibur pembaca ya, baik itu cerita tentang daerah yang kita kunjungi ataupun lomba yang kita ikuti. Yang selanjutnya itu ada language feature. Nah, Miss itu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun recount text dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang harus kalian ingat itu kalau menulis recount text, yang pertama menggunakan simple past tense. Siapa yang tahu simple past tense itu rumusnya apa? Subject plus verb to. Verb to, oke. Kalau I, verb 2-nya? Maksudnya I, you, we, they itu pakainya was atau were? Ayo. Aul ngantuk ya? Wes.
Kalau kalau I itu was atau were sih? Was? Yakin? Terus kalau you? Were. Kalau they? Kalau she? It? Oke, berarti kalian sudah paham tentang verb 2 dan simple past tense ya. Terus yang ketiga itu menggunakan adverb of time. Ada yang tahu adverb of time itu apa? Keterangan waktu seperti apa contohnya? Yesterday, last week, terus morning, in the morning mungkin ya. Terus past Sunday. Oke. Terus yang selanjutnya itu ada adverb of sequence. Ada yang tahu artinya? Urutan itu seperti apa ya? First, after that. Oke. Sudah paham semua ya untuk dasar-dasarnya. Berarti yang selanjutnya ada example. Kalian bisa lihat di PowerPoint ya. Ada satu example yang Miss kasih dan itu udah ada bagian-bagiannya. Bisa dilihat ya. Yang pertama ada orientation. Orientation itu bagian dari Miss tadi lupa belum menjelaskan strukturnya ya. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama orientation, events, yang terakhir itu reorientation. Sama seperti cerita-cerita dalam bahasa Indonesia, dalam recount text itu ada yang pertama pasti latar belakang peristiwanya. Terus yang kedua events itu urutan waktunya atau kejadiannya. Terus yang ketiga reorientation. Bisa dilihat dari contohnya, orientation itu ada bagian awal, terus eventsnya yang di tengah, terus reorientationnya itu yang di terakhir ya. Mungkin dari reorientation bisa kita lihat ya, di situ ada adverb of time. Yang pertama ada last December ya. Berarti bisa dikatakan seperti tadi, kalau recount text itu harus ada adverb of time. Karena menceritakan sebuah kejadian, harus ada waktu yang dijelaskan. Terus seperti yang di paragraf selanjutnya, bagian events juga ada, bagian reorientation juga ada. Di events juga ada sequence. Ini dijepit dulu. Ih, jepitnya gimana? Gini aja. Nah. Terus itunya disaku. Nah. Bisa nggak? Aduh, tolong. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen satu persatu ya. Septi, Aulia, Dwi. Oke, hadir semuanya ya. Selanjutnya Ibu akan tanya nih, kira-kira di sini ada yang tahu nggak kita hari ini mau pembelajaran tentang materi apa? Belum ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang prosedur teks. Di sini siapa sih yang udah tahu tentang prosedur teks? Menurut kalian prosedur teks itu apa? Ya, betul. Menjelaskan tentang cara pembuatan, langkah-langkah ya. Ya, kemudian yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kalian. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kosakata dalam teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna dan manfaat dari teks prosedur. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks prosedur dalam bahasa Inggris dengan benar. Nah, yang pertama, definition of procedural text yaitu is text that contain a way to explain something that contains steps. Jadi, prosedur teks adalah teks yang berisi suatu cara untuk menjelaskan sesuatu yang berisi langkah-langkah. Atau bisa dijelaskan bahwa prosedur teks adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah untuk memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kedua, adapun ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Ada 4. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Kenapa sih dalam prosedur teks itu kita harus menggunakan simple present tense? Karena dalam prosedur teks adalah kalimat fakta yang berupa pembuatan atau pemakaian sesuatu. Kemudian yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya yaitu pour the milk, cut the watermelon, and other. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi sebagai penghubung antara satu langkah dengan langkah yang lainnya dalam prosedur teks. Contohnya, firstly, secondly, after, last, finally, and other. Kemudian yang ketiga, adapun menggunakan kata keterangan, yaitu adverb dalam prosedur teks ini sebagai pemberi keterangan waktu dan cara agar jelas. Contoh, for 5 minutes, until, well, last, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya, struktur dalam prosedur teks itu ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua adalah alat dan bahan, yang ketiga adalah langkah-langkah. Yang pertama, tujuan, yaitu terdapat pada bagian judul prosedur teks. Misal kita akan membuat ide, tujuan kita akan ditulis. Misal, how to make a delicious cake. Kemudian yang kedua, adapun alat dan bahan, yaitu alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian ini berisi tahapan atau langkah dalam melakukan atau mengoperasikan suatu sesuai dengan judul. Langkah ditulis dari awal sampai bagian yang terakhir. Berikutnya, Ibu ada contoh how to make bergedel tempe. Di sini udah ada yang tahu atau udah pernah membuat bergedel tempe? Nah, untuk contoh kalian bisa lihat di PowerPoint sendiri ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan berikan kalian tugas untuk membuat prosedur teks. Terserah dengan judulnya bebas. Itu untuk tugas minggu depan. Kalian mengerti? Oke. Untuk selanjutnya kita akan meninjau kembali materi hari ini ya. Pada hari ini kita udah belajar tentang apa ya anak-anak? Prosedur teks. Ya.
yang merupakan prosedur teks itu merupakan cara pembuatan. Ya, betul. Betul. Adapun strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga ya betul langkah-langkah. Kemudian yang terakhir itu adapun ciri kebahasaan atau karakteristik dalam prosedur teks. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada menggunakan simple present tense, dan yang kedua itu menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir itu menggunakan kata penghubung. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalian jangan lupa ya untuk tugas minggu depan. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning. How's life today? So far so good. Okay, good. Before we start our meeting today, let's pray together. Okay, selesai. Anyone present? No. Oke, my student, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar preposition, time, and place. Ada yang udah tahu? Apa itu preposition, time, and place? Belum. Jadi, preposition itu adalah kata sandang yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat, waktu, cara, dan posisi. Nah, seperti itu. Nah, di preposition ini ada 3 kata, yaitu in, on, at. Semuanya memiliki makna yang sama, yaitu pada, tapi ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, contohnya ada preposition in dan in of time, yaitu untuk menunjukkan bulan, tahun, dan part of the day. Contohnya itu adalah in January, in 79, in the morning, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada on. On itu biasa digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Contohnya itu on Tuesday, on Friday, on Saturday. Nah, kalau yang tanggal itu biasanya on 5 July. Nah, misalnya kalau kenapa ada bulannya, Miss? Nah, karena kalau tanggal sendirian tuh nggak bisa digunakan untuk on. Jadi misalnya kalau tanggalnya dihilangkan, tinggal bulannya aja, itu nggak bisa pakai on, pakainya in. Paham? Nah, selanjutnya ada preposition time at.
yaitu lebih spesifik, biasanya menyatakan jam dan specific moment, seperti misalnya at the 9 o'clock, at the 9 o'clock, at the party, dan sebagainya. Nah, preposition on juga ada di itu apa namanya, part of the day, misalnya seperti hari-hari spesial seperti on the Christmas, on the birthday. Tapi di sini ada perbedaan. Contohnya misalnya on dan at itu bisa digunakan barengan. Misalnya part of the day-nya itu misalnya on my birthday. Nah, itu bisa digunakan untuk on dan at, tergantung tempatnya gitu. Selanjutnya ada time of place, yaitu in time of place ada untuk menyatakan city, countries, and sebagainya. Contohnya cities, in Jakarta, in Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada on in preposition of place, itu ada menyatakan suatu tempat yang datar, misalnya on the street, kan datar itu seperti itu, on the lake, nah seperti itu. Selanjutnya ada at, itu at juga spesifik. At itu spesifik untuk menyatakan jalan atau event tertentu, misalnya at the 20 Sudirman Street, at the party, seperti itu. Nah, untuk preposition time on itu juga bisa dipakai untuk menyatakan misalnya kalian mau nyatakan di YouTube, itu pakainya on ya, bukan in atau at, pakainya on, seperti on YouTube, on Twitter, on Instagram, on internet, nah on website, seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan teknologi itu makanya on, bukan in atau at, seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk yang preposition at itu bisa berbeda. Misalnya di American and British accent itu di American bisa dipakai dengan on, di British bisa pakai at. Jadi misalnya ibu bilang on my birthday, itu benar, atau at my birthday, itu juga benar. Nah, paham anak-anak? Nah, selanjutnya ibu mau tunjuk nih satu, misalnya ibu bilang kucing itu berada di atas meja, apa? The cat? Betul, the cat on the table. Kalau di dalam lemari, kucing itu berada di dalam lemari. The cat in the cupboard, ya seperti itu. Paham ya? Ya. Oke. Miss rasa pembelajaran hari ini cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Oke. Ketika ibu bilang, how are you today? Jawabnya, I'm great, I'm good, alhamdulillah. Oke? Bisa diulangi satu kali lagi ya. How are you, everyone? Okay, give applause. Okay. Anyway, I will before we start our lesson today, let's pray together. Okay. Now I will check your attendance. You can say present when I call your name. Dwi Putra Aulia, Lulu Hidayatunisa, Yulianti, oke, Rizky Amalia Hasanah, oke. Last week we learned about, anyone to remember the material last week? Yeah, good. Anyone to remember the kinds of quantifier? Much, many, a lot of, some, any, a few. Yeah, beri tepuk tangan untuk Mbak Lulu. Great. Now, I will make a group for you discuss about material last week. 1, 2, 3, 4, group 1, 1, 2, 3, 4, group 2, 1, 2, 3, 4, group 3, oke. Jadi, Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja yang bisa kalian kerjakan dengan materi yang kemarin, sebagai bentuk mengecek apakah kalian masih ingat apa enggak materi yang kemarin, oke. I give you 3 minutes for your discuss with your partner, okay? Pay attention please, kerjakan dengan baik ya. Ini kan bisa gimana, ada yang susah? Tidak bisa. Oke, pinter. Ada yang kesulitan apa enggak nih anak-anak? Sulit semua, pasti nggak belajar kemarin ya. Nih, ini kan bisa, tadi kan macam-macam dari apa namanya quantifier kan ada much. Nih, ini kan I have so much to do. Udah nemu nih pertama. Terus ada lagi nggak? Kira-kira? Nih, there are some books. Kan bisa, udah. Terus lagi ya, temukan sampai 5 analisis. Ya, I think enough ya. Ibu akan mereview kembali tentang materi yang kemarin Ibu sampaikan. Jadi, quantifier itu sebuah kata yang digunakan untuk menanyakan atau memberikan menanyakan jumlah sebuah benda yang biasanya berada di sebelum nouns atau kata benda. Nah,
dari macam-macam quantifier, yang pertama itu ada many. Ada yang tahu nggak arti dari many itu apa? Betul. Terus yang kedua ada much. Apa ya arti dari much? Oke. Terus yang ketiga itu ada a lot of. Yang keempat ada some. Yang kelima ada any. Yang keenam ada a few. Yang ketujuh ada a little. Nah, jadi many ini berfungsi untuk to describe a large of quantity of plural atau countable nouns. Dan yang kedua ada much, yang ketiga ada a lot of, yang keempat ada some, yang kelima ada any, yang keenam ada a few, and yang terakhir the last is a little. Ada yang masih ditanyakan atau belum paham apa tidak teman-teman? Oke. I think enough. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Okay, how was your morning? Kalian sudah sarapan? Oh, kenapa belum sarapan? Oh, ya sudah, nanti kalian makan bersama di kantin, bayar sendiri-sendiri, oke? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya, Ibu ingin Mas Farhat memimpin doa hari ini. Oke, ayo semuanya. Ayo Mas Farhat, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Oke. Semuanya ceria ya hari ini ya. Meskipun belum sarapan, tidak apa-apa. Untuk materi hari ini, ada yang tahu tidak materi kita hari ini itu apa? Nggak tahu ya, nggak ada bocoran, nggak ada clue. Soalnya ini tuh untuk pemula sekali. Di SD pasti kalian sudah belajar ini, cuma belum spesifik. Nah, materi kita adalah jeng nanti ya. 1, 2. Nah, ini dia. Kira-kira apa sih ini itu? Apa coba? Nah, kata benda kan sudah tahu kan semuanya. Coba Ibu mau satu persatu menyebutkan kata dalam bahasa Inggris. Ibu nggak bakal menyalahkan. Itu bukan kata benda, itu bukan kata benda. Tidak. Kalian dengan pede aja sebutin aja, oke? Coba Mbak Aisyah, book. Mailinda, pen. Dwi? Ayo lewatin. Ya, terus? Ya.
Oke, semuanya sudah menjawab ya. Pintar sekali. Tapi tadi ada yang bilang run. Wah, run itu bahasa Inggris. Keren banget kalian. Tapi sayangnya run itu bukan apa? Nah, ya bukan kata benda. Kenapa sih run itu bukan kata benda? Dan apa sih sebenarnya yang bisa definisikan sebagai kata benda atau noun itu? Lah, ini dia definisinya. Mana ya? Nah, ini noun juga disebut nomina. Juga disebut nomina, merupakan kata benda. Pengertian noun adalah meliputi semua kata yang merujuk pada benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Lah, contoh benda mati itu seperti ini. Gambar apa itu? Apel. Apel itu benda hidup atau benda mati? Nah, benar sekali. Dan yang paling penting, bahasa Inggrisnya apel itu apa sih? Nah, benar sekali. Lanjut ke ini. Apa itu? Ya, gajah itu benda hidup atau benda mati? Hidup. Bahasa Inggris gajah apa? Iya, cerdas sekali semuanya. Lalu ini, bagaimana dengan gambar ini? Mati? Hidup atau mati? Nah, yang masih bingung pesawat terbang itu hidup atau mati itu buat PR kalian ya? Ya. Nah, sebelumnya bahasa Inggrisnya pesawat sendiri itu apa? Nah, ya, good. Airplane. Oke. Nah, kalian sudah tahu ya definisi dari noun atau kata benda itu apa. Terus kata benda itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang abstrak, ada yang nyata, dan ada yang hidup, ada yang mati. Nah, kata benda sendiri pengelompokannya itu ada banyak sekali. Misalnya airplane ini bisa dikelompokkan kepada transportasi. Nah, berarti kalau masuk ke dalam transportasi itu teman-temannya airplane ada apa aja? Mobil. Nah, mobil, becak, sepeda. Iya, benar sekali. Ya? Iya, motor. Ini kalau teman-temannya airplane ya kelompoknya. Lah, kalau ini hewan, iya. Hewan itu bahasa Inggrisnya apa? Animal. Animal itu satu. Kalau tadi ada yang bilang animals, berarti ada berapa? Banyak. Hewan itu bukan cuma ada gajah atau elephant, tapi apalagi coba? Kucing. Bahasa Inggrisnya kucing? Cat. Oke. Sapi bahasa Inggrisnya? Iya. Terus apalagi? Iya, anjing, dog. Iya, pintar sekali. Lalu ini bahasa Inggrisnya apple. Spesifikasinya masuk kepada buah-buahan. Buah-buahan bahasa Inggrisnya? Fruits. Ada S-nya enggak? Buah-buahan? Ada. Berarti selain apel ada yang lain dong? Apa lagi? Pisang, semangka. Coba sebutkan dengan bahasa Inggris. Watermelon. Banana. Orange. Ya, good. Nah, sekarang kalian masing-masing mencatat kata benda yang kalian tahu. Bebas, dicatat ya, dicatat. Ya. 10. Oke? 10. Kata benda ya, kata benda. Nanti yang paling banyak benarnya Ibu kasih permen. Insya Allah. Oke, mulai sekarang ya, dimulai ya. Dwi, sudah belum? Ayo diselesaikan dulu. Jangan mengobrol, oke? Nanti kalau ada yang salah, kamu yang rugi. Iya tidak? Iya. Yang lain juga ya. Mailinda sudah berapa? 11. Mailinda cerdas sekali teman kita satu ini. Iya. Leni sudah berapa? 20. 20.
Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Silakan kertasnya nanti ditumbuk jadi satu ya. Nanti Ibu bawa. Oke. Sudah paham ya semuanya apa itu noun? Sudah bisa menulis juga apa aja nounnya? Lebih dari 10 bahkan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kami hari ini. Jangan dilupakan ya materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, before we starting our lesson today, let's be reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya udah ada yang tahu kita materinya hari ini apa? Jadi murid-murid bisa melihat gambar di PPT ya. Itu tampak ada 2 orang. Itu lagi ngapain menurut kalian? Nah, jadi di sini Miss bakal jelasin. Ini langsung ke slide kedua aja ya. Di situ kan Mama is cooking. Ada yang tahu artinya apa? Mama sedang memasak apa Mama memasak? Nah, jadi di situ kan Mama itu sebagai subjek, is itu to be, dan cook itu verb, ditambah ing, terus ditambah soup itu sebagai objek. Dan itu tahu nggak rumus apa? Nah, jadi di situ tuh Mama is cooking soup, artinya Mama sedang memasak sup. Artinya jadi Miss itu akan menerangkan tentang present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung pada saat ini. Makanya tadi tuh ada Mama is cooking, berarti Mama sedang memasak. Jadi memasaknya tuh sekarang gitu. Berarti misalkan Nazwa is typing in her mobile phone right now gitu. Nah, right now. Nah, right now itu tahu nggak? Itu tuh apa? Nah, iya. Untuk keterangan apa? Ini langsung aja rumusnya ya. Tadi kan Miss sudah mention di awal tuh subjek plus to be, to be-nya menyesuaikan subjeknya plus verb ing plus objek atau kata keterangan. Kata keterangannya tuh bisa contohnya kayak Leni is sitting on her chair gitu. Itu kan kata keterangan nggak pakai objek berarti. Terus
langsung aja pada contohnya. Kalau yang negatif tinggal dikasih note ya. Terus kalau yang interrogative atau pertanyaan itu tinggal to be-nya dipindahin ke depan, terus subjek, terus urutannya sama aja, verb ing, terus objek atau kata keterangan. Terus contohnya itu, ini kalimat positifnya ada she is working right now, terus negatifnya jadi she is not working right now. Jadi tinggal ditambahin not ya. Tapi perlu digarisbawahi ini, kalau present continuous tense itu harus menyertakan to be. Jadi nggak boleh kalau nggak ada to be-nya itu salah. Terus kalau interrogative tinggal is he working right now. Terus tadi adverb of time-nya kan Miss ada mention right now gitu. Dan itu karena sekarang berarti adverb of time-nya itu bisa now, at the moment, right now, atau saat ini, currently, at present, sedang, still, always, often. Terus Miss pengen nunjuk ya satu anak. Lulu bisa mention itu yang present continuous tense dalam dialog itu yang mana? Terus Nazwa kan tadi Lulu mention I'm standing, terus Nazwa bisa mention I itu sebagai apa, M itu sebagai apa, studying itu apa? I itu sebagai subjek, M itu to be, Ya. studying-nya itu Study itu verb ya, verb 1 ditambah ing, jadinya studying. Terus for my history exam itu termasuknya adverb, bukan adverb of time ya, ini adverb, maksudnya keterangan aja gitu. Terus selain I'm studying itu ada I'm searching. Terus what are you doing here? Nah, are you doing here itu juga termasuk present continuous tense dalam bentuk interrogative. Terus ini Miss ada beberapa pertanyaan. Ada Miss tunjuk aja ya biar cepat. Nomor 1 kamu yang di belakang. Terus nomor 2 Aul. Nomor 3 kamu. Nomor 4 kamu. Nah, nomor 4 dulu. Bisa dibacakan? They bla 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 the football. Jadinya they are playing the football. Ingat ya harus ada to be-nya. Terus langsung lanjut nomor 2. He bla 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 sing. Ya. Nomor 3. She is reading a book. Ya, nomor 4. Ya, benar semua. Udah pinter-pinter ya. Give applause. Oke, untuk lanjutannya Miss kasih PR aja ya. Jadi tadi kan udah paham kita tuh bagaimana cara kita mengungkapkan kejadian yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi itu pakainya present continuous tense. Oke, because time is up, I will close this class by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. So last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Good morning, everyone. How are you today? Okay, so before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let me check the attendance. Who's absent today? Complete. Right. So, before we start our lesson, Bu Guru mau tanya, ada yang tahu ini apa? Okay. Can you describe this? Warnanya hitam putih. Ya, terus? Ada tulisannya. The function? Okay, good. Next, guru mau tanya lagi ini apa? Ya, can you describe? Warnanya putih. Panjang. Besar, kecil? Oke. So, kayaknya tahu ya hari ini kita mau belajar apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar descriptive text. So, descriptive text adalah teks yang untuk menjelaskan apa seseorang, tempat, dan bagaimana ciri-ciri dari benda atau orang tersebut. Ya. Selanjutnya ada tujuan dari descriptive text. Ada yang tahu tujuannya? Ya, descriptive text itu untuk menjelaskan orangnya itu bagaimana, terus bendanya, ciri-cirinya itu bagaimana. Oke, selanjutnya di sini Bu Guru akan membagi dalam 2 kelompok ya. Oke. Jadi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi selanjutnya Bu Guru akan bagi dalam 2 kelompok ya. Kelompok pertama, ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama, dan ini kelompok kedua. Jadi dalam LKPD itu nanti kalian ngisi kata-kata yang rumpang ya. Oke. Nah, habis itu nanti jawabannya ditaruh di sini ya. Ditaruh di sini. Ya, yang Bu Guru bagikan. Nah, setelah itu nanti jawaban kalian ini ditempel dalam styrofoam di sini, oke? Bu Guru kasih waktu 2 menit cukup? Ya, oke. Silahkan. Diskusi. Ini nanti diurutin ya jawabannya, ditempel. Ini diurutin kayak gini sesuai. Oke, enough. Oke, jadi perwakilan kelompok maju ya, buat nempelin jawabannya di sini. Ayo, kelompok 1. Ya, boleh. Pakai ini ya, paku di sini. Dapat jajan nggak, Bu? Iya, nanti dapat jajan ya di akhir. Maaf. Aduh. Di sini, Mbak. Salah. Ya. Kelompok 1 bisa maju. Oke, give applause. Ya, di sini Bu Guru jelaskan sedikit ya. Di sini ada gambar
anjing ya, oke. Yang kedua ada gambar. Siapa yang tahu ini siapa? Penyanyi. Ya benar, Taylor Swift. Jadi di sini ada small, big, then taller, pointed. Itu namanya apa ya? Ya benar, ini namanya kata sifat. Jadi teks deskriptif ini dengan bercirikan menggunakan kata sifat. Contohnya seperti tadi small, big, pointed, tall gitu ya. Dan Bu Guru mau minta tolong salah satu siswa maju ya, Mbak Leni. Ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ini ya mendeskripsikan Mbak Leni. Paham nggak? Ya. Di sini Bu Guru tulis dulu pertamanya. I have a friend. Ya boleh. Kelompok 1 mendeskripsikan Mbak Leni. Kelompok 1 mana ya? Ya. Her name. Harusnya her name nggak sih? Ya, kelompok 2. Thank you. Oke. Kayak ada yang kurang nggak sih? Ada yang kurang nggak? Belum disebutin apa? Nah, ya namanya. Her name is Leni. Ya, oke. She is beautiful. Beautiful di sini kata sifat. Ya, oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih Mbak Leni. Oke. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang struktur teks deskriptif ya. Ada yang tahu strukturnya? Ya. Oke, berhubung waktunya nggak cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru ucapkan. See you next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Alhamdulillah. Before we start our lesson, we start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Miss akan panggil satu persatu dulu ya, absensi. Mailinda, Rizky, Dwi, hadir semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adjective. Anyone know adjective? Kata sifat. Pasti dulu waktu kalian kan sekarang kelas 7, waktu kalian SD pasti udah pernah belajar mengenai kata sifat, tapi biasanya yang kalian ketahui
sifat dari kata sifat itu apa sih di benak kalian? Sifat. Karakter orang ya, karakter sifat-sifat orang biasanya. Tapi adjektif di sini lebih luas lagi ya ininya. Kita mulai dari pengertian. Definition, pengertian adjektif sendiri merupakan kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan atau membatasi kata ganti atau pronoun serta kata benda atau noun yang masih bersifat general atau umum. Kata sifat ini dapat juga bukan hanya karakter seseorang ya, tapi bisa juga orang sendiri, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak lainnya. Adjektif adalah kata sifat yang menjelaskan dari hal tertentu. Diperhatiin ya, nanti Miss akan ulas lagi. Nah, adjektif sendiri ini terdiri pengelompokannya ada dua, yaitu descriptive noun dan limiting adjective. Nah, di descriptive noun sendiri terdiri dari ada anak-anaknya, maksudnya ada ininya lagi ya, ada karakter, size, age, participle, shapes, color, dan limiting adjective sendiri. Ini limiting itu sebenarnya kayak udah ada beberapa macamnya juga, tapi karena semuanya tuh terikat ya kepemilikan seseorang, jadinya saya kelompokkan saja menjadi dua, yaitu possessive adjective dan demonstrative adjective. Nah, descriptive noun sendiri adalah menggambarkan atau menjelaskan suatu nouns atau pronoun yang berupa ukuran, karakter seseorang, participle, color, dan lain-lain. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Kalian udah tahu pasti karakter, bahasa Inggrisnya ada apa aja, ada pinter, ada. Kalian udah tahu ya bahasa Inggrisnya. Terus ukuran pasti ada panjang, pendek, besar gitu ya. Terus participle bisa menggunakan kata kerja ing atau verb 3. Contohnya interesting, terus amazing, tired, boring gitu. Color apalagi color kalian pasti sudah sangat mengetahui, sudah sangat dasar ya. Terus untuk yang limiting adjective itu terdiri dari possessive adjective dan demonstrative adjective. Possessive sendiri itu merupakan bentuk adjektif kepemilikan yang diikuti oleh noun. Kepemilikan sendiri itu kayak ini ya, yang kayak ini kita. Your book, our food, her dress, its name, his money, my hat. Untuk demonstrative adjective sendiri merupakan kata tunjuk yang diikuti oleh nouns. Contohnya this book, that book, those dog are cute gitu. Untuk tadi contoh-contohnya, untuk jenis-jenisnya sendiri, Untuk jenis-jenisnya sendiri tadi ada berapa pengelompokannya? Jenis-jenis dari dua apa aja? Ya, ini yang buat limiting, tapi pengelompokan yang ini tadi descriptive noun dan limiting. Ya, ulangi lagi ya, pengelompokan dari jenis ini jenis kata sifat ada dua, yaitu iya, betul. Terus untuk lebih pahamnya lagi, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Iya, ditulis, ada spidol. Iya, boleh ditulis. Ya, siapa aja? Ya, bebas ya, pilih. Ada yang mau lagi? Satu? Gampang banget loh. Ini kan masih rumpang ya, masih random juga gitu. Nah, digituin. Dewi mau, ini.
Thank you. Ayo. Oke, thank you. Thank you, Miss. Ya, thank you. Oke ya, jadi itu seputar tentang adjektif. Sebenarnya adjektif itu intinya menggambarkan sifat dari sebuah benda. Terus terdiri dari dua ya, tadi descriptive nouns dan limiting adjective. Descriptive nouns sendiri terdiri dari beberapa macam ya, seperti ukuran, warna, dan lain-lain. Limiting adjective terdiri dari possessive adjective dan demonstrative adjective. Oke, mungkin ada yang ditanyakan nggak mengenai materi tadi? Cukup ya. Oke, sebelum mengakhiri, Miss punya sedikit motivasi, semoga termotivasi. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk kesuksesan besok. Jangan pernah berhenti melangkah, teruslah berusaha dan jangan takut untuk mencoba lagi. Atau istilah singkatnya, capek boleh, nyerah jangan. Oke. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. How are you? I'm fine. Aduh, itit. Okay, before we start our lesson today, mari baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will take attendance first. Septi, Najwa. Oke, berangkat semua kan? Oke, let's begin our lesson today. Miss akan tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak sekarang materinya apa? Belum. Oke, materi hari ini tuh apa ya? Ayo. Nah, Miss tanya dulu. Tahu tentang surat-surat gitu nggak? Iya kayak gitu jenisnya. Ya kayak gitu jenisnya lah ya. Nah, langsung ke materi ya. Materi hari ini adalah short message. Definition of short message. Short message adalah pesan digital yang dikirim ke perangkat seluler manual atau digital. Pada umumnya pesan ini dapat dikirim dan diterima melalui teks, layanan pesan multimedia, email, atau aplikasi. Generic structure of short message itu ada 4. Ada receiver, content body, closing, dan sender. Receiver itu penerima pesan. Kalau content body itu isi dari pesan yang akan disampaikan. Kalau closing itu penutup seperti see you sama thank you. Sender itu kayak nama terakhir itu loh. Ya. Language features of short message. Nah, di short message itu ada ciri-ciri kebahasaan yang biasanya tuh digunakan di
jenis teks tertentu seperti apa tadi, generic struktur. Lah, pertama itu pertama itu kan menggunakan simple present tense yang as first verb. Itu contohnya I have and kalau untuk yang kedua itu menggunakan past perfect tense. Nah, contohnya tuh aduh. Sama yang ketiga menggunakan present continuous tense. Itu contohnya gak perlu ditulis lah ya. I am waiting the cakes. Yang terakhir menggunakan imperative sentence. Lah, jenis-jenis source message itu ada 4. Apa aja coba baca? Sebutkan satu-satu. Nazwa baca. Silakan. Dalam yang pertama itu. Iya. Short message for picking up. Terus? Short message to tell something. Short message to order something. Yang terakhir short message to remind someone. Oke. Give applause for Najwa. Oke, udah pada mudeng kan? Paham? Oke. Miss mau ngasih soal ya, nanti yang bisa jawab sama Miss dikasih hadiah. Oh iya, tadi Miss belum ngasih tahu contohnya ya. Seperti ini. Lihat teman-teman. Nah, jadi ini nanti ada soal ya. Nanti kalau udah selesai nanti maju ya. Bagi kelompok ya, berarti kamu kelompok pertama, 2, sama yang ketiga. Banyak banget nih. Ya itu enggak, iya itu garap yang soal yang ABC-an doang ya. Nanti yang buat yang isai buat PR di rumah. Gimana? Banyak banget, Miss. Iya, maaf ya. Ini nanti buat di rumah belajar. Iya, Miss. Iya. Oke, bentar. Miss ambil jajannya dulu. Udah belum? Udah? Coba maju kalau udah. Ayo. Iya. Baca sampai nomor, coba jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3 dibaca sama soalnya ya. Ininya nggak usah. Ini dibaca dong. Choose the right answer by crossing A, B, C, or D. The following text is for question 1 and 2. Really, I'm really sorry I cannot join you and planning to visit the new bookstore as we have planned this morning. I sprained my ankle. I better visit 3 p.m. 12 itulah from. Ya. Question number 1, what is the message about? Jawabannya B. Apa yo? Canceling an appointment. Jawaban kedua? Jawaban nomor 2 sih staying at home. Ya benar, bagus. Ini. Jawaban nomor 3 A. Jonathan. Ya. Ya, give applause for siapa? Aulia. Ya. Ini buat Aulia sama teman-temannya. Ya, yuk lanjut kelompok selanjutnya.
Nomor berapa, Miss? Nomor 4, 5, 5, 6. 6. Oke. Langsung jawabannya saja. Nomor 4 A. Ya. Terus nomor 5 C. Terus nomor 6 D. Ya, beri tepuk tangan. Ini. Aduh, izin. Suara. Thank you, Miss. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apa ada yang nggak berangkat? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Berdoa mulai. Pak Guru mau nanya nih, kalian suka lagu yang gimana? Seleranya bagus-bagus banget ya. Jadi kalian kenapa suka lagu yang kayak gitu? Yang genrenya? Jadi kalian tahu kan apa yang mau Pak Guru ajarin hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang lagu. Jadi lagu itu sendiri sebenarnya berawal dari sebuah puisi pendek atau ya gabungan kata yang dibentuk dengan nada ya, yang dinyanyikan gitu. Di dalam pembelajaran lagu itu bisa buat alat sebagai meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengar. Dan terdapat 6 unsur yang umum buat lagu. Tuh. Apa kalian tahu 6 unsur tersebut? Salah satunya aja lah sebut. Tahu nggak? Bait. Ya betul. Satu lagi apa? Siapa yang mau jawab? Salah satu aja. Betul. Anak-anak. Tapi itu kan apa ya? Kayak nada ya, nadanya buat lagu. Kalau ini kan strukturnya dari lagu. Jadi yang pertama itu intro.
Tahu intro kan? Ya, awalan dari sebuah lagu gitu loh. Tapi rata-rata ya intro itu biasanya cuma instrumen kosong ya buat ngawalin lagu. Dan lalu refrain. Refrain itu ya bait. Biasanya gimana ya? Ref ya. Ref itu ayatnya yang biasanya diulang-ulang mulu gitu kan. Biasanya sampai 2 kali 3 kali di lagu. Nyanyi apa? Nanti terakhir. Ya, lalu chorus. Nah, chorus itu inti lagu atau klimaks dari sebuah lagu. Nah, yang biasanya di menit-menit 50 detik gitu. Detik 50 ya. Biasanya kok instrumennya keras pertama nyanyi apa vokalnya naik nah biasanya. Lalu bridge kayak apa? Bukan itu. Kalau bridge dalam lagu itu ya sebagai penghubung antar apa ya antar kayak jembatan ya Pak. Iya. Jembatan antar unsur gitu loh kayak chorus ke verse gitu. Lalu coda ya penutup dari sebuah lagu. Biasanya ya instrumennya turun nadanya turun di menit-menit akhir. Ya coba yang tadi Pak Guru sebutkan apa saja unsur-unsur dari lagu? Refrain, lalu coda, bridge, yang terakhir chorus. Yes, pintar, lalu Lulu. Lalu fungsi dari musik itu apa aja kayak? Biasanya, ya bentar. Kalian suka gitu kan buat hibur diri sendiri? Jadi musik itu buat mengajarkan moral value, menginspirasi pendengar, lalu biasanya membagikan perasaan dari yang bikin musik itu. Terus Pak Guru mau nyetel lagu nih. Nah, nanti ada tugas setelah lagu ini yang Bapak Guru mau setel. Suara Pak Guru ngebas gak cocok. Remember that I told you I found my way back home. I never let you go. Yeah, I've tried. Living all alone. It's started hard of mine. I never let you know. Really want alcohol. Doesn't matter how far. If nothing's hard, I know. You just wherever you are. I want to long, so long. Nah ini sekarang Pak Guru mau ngasih tugas buat kalian, dicatat ya. Yang pertama, analisa pengertian dari lagu itu, tujuannya lagunya buat apa gitu. Terus yang soal kedua itu analisa atau ya ketahui dua bagian dari struktur umum dari lagu tersebut. Bisa dikerjakan mulai sekarang, kalau waktunya nggak habis ya bisa dijadiin PR. Jadi
Kalau ada waktu ya sekarang aja. Oh, PR aja deh. Ya udah jadi Bapak Guru jadi PR ya. Ya udah, kalau gitu ya segitu aja dari Pak Guru. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Okay, before we start our lesson today, let's pray with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I will check your attendance. Who's absent today? No one absent? Okay, good. So today we're gonna learn about simple past tense. Who knows about simple past tense? No. Belum? Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran minggu lalu kita bahas apa ya? Verb. Ya, verb. Nah, verb ini masih berhubungan sama simple past tense yang sekarang. Ada yang ingat verb apa aja? Verb 1, 2, sama verb 3. Untuk ngecek ya, nanti saya Miss verb 1 kalian sebutin verb 2-nya ya. By, both. Yo, ulang lagi ya. Played, benar. Terus learned. Oke. Jadi karena ada beberapa yang lupa ya. Di sini Miss ada sebuah cerita nih. Nah, di cerita ini itu ada beberapa yang ada simple past tense-nya. Nah, tapi sebelum itu Miss nanti bagi ke beberapa kelompok. Nah, dari kalian itu analisis di sini, terus nanti kalian simpulin nih, menurut kalian rumus dari simple past tense itu apa? Oke? Bagi kelompoknya 1, 2, 3, kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Miss kasih waktu 2 menit cukup ya? Oke. Udah selesai? Udah. Dikumpulin ya, nanti ini buat penilaian kelompok. Dikumpulin kertasnya. Ini nggak apa-apa. Pelan aja. Anak kelompok 3. Ini? Ya. Oke. Nanti nilainya sama, tapi kalau sekelompok kalian ngerjainnya bareng-bareng ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang mau simpulan dari kalian nih? Simple past tense itu rumusnya apa? Nanti kasih poin tambahan. Ya, Dwi. Simple past tense. Di situ ada Sarah and her friends decided to spend the day. Dari situ bisa dilihat
Ya. and reference itu subjek, terus decided itu verb, di mana itu verb 2. Verb 2. Dan verb 1 itu decide. Terus spend the day itu sebagai objek. oke, give applause. Pinter banget loh. Siapa ya tadi? Dwi ya. Terus selanjutnya, karena tadi Dwi udah menjelaskan, sebenarnya ada beberapa lagi rumusnya ya. Nih, ada 2. Digunakan di kalimat verbal sama kalimat nominal. Ada positif, negatif, interrogatif. Untuk yang positif ada subjek, verb 2 dan objek. Ada yang bisa bacain? Verb 1, verb apa? Yang kalimat verbal positif. Kelihatan nggak? Ya udah deh, Miss tulis aja ya di sini. Oh, udah. I played football yesterday. I sebagai subjek, played-nya verb 2, footballnya objek. Nah, kalau di simple past tense itu juga ada keterangan waktu yang menunjukkan itu lampau ya. Kayak yesterday, last night. Itu kalau nominal itu was sama were pakainya. Paham? Oke, selanjutnya Miss ada contoh soal lagi. Ini individu ya, siapa yang bisa jawab angkat tangan, nanti Miss kasih poin tambahan. Ayo, siapa? Ya, baca kalimat, satu kalimat. Oke, betul, Aul. Terus kalimat kedua, siapa yang mau? We leave home early in the morning. Itu aja sampai morning. Iya, Farhat. We left home early in the morning. Iya. Ya, left. Oke, betul. Selanjutnya ada yang mau lagi? Dapat poin tambahan loh. Ya, Leni? We saw was a giant elephant. Dari depan. The first animal we saw Was. giant elephant. Oke, betul. Leni. Selanjutnya ada lagi yang mau? Gampang loh itu. Walk. Ya, Aul lagi. It walked slowly and it Add some grass. Oke, betul. Wih, pinter banget loh. Lanjut itu ada go. Siapa yang mau? Leni lagi, oke. After that we count the lions and squirrels. Apa jawabannya? After that we went Went. Oke. After that we went to the lions enclosure. Terus yang sleep. Ada yang tahu? Slept. the lion slept under a tree. Oh, ya. Iya ya betul. Terus selanjutnya? Oke, udah nih? Udah ada nggak? Oke. Selanjutnya ini ada tugas individu lagi buat nambah nilai kalian nih. Nih, Miss ada lembar kerja ya. Nanti dikerjain, terus dikumpulin. Miss kasih waktu apa buat PR aja ya? Oke deh buat PR. Jadi itu ya pelajaran hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together with reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Miss mau absen terlebih dahulu ya. Lulu, Najwa, Septi, Cauro, Mailinda. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adverb of frequency. Ada yang tahu apa itu adverb of frequency? Belum tahu? Belum ya. Kalau pengertian dari adverb sendiri kalian tahu nggak? Adverb itu apa? Kata keterangan. Jadi adverb itu kata keterangan, sedangkan frekuensi itu kayak frekuensinya, kayak ukurannya gitu. Bisa dilihat dari pengertiannya ya di PowerPoint. Adverb of frequency is a type of adverb that describe how often an action occurs. It provides information about the regularity of frequency of an event or activity. This adverb helps to specify whether something happens all the time, often, sometimes, rarely, or never. Jadi pengertian adverb of frequency sendiri yaitu kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sih aktivitas itu dilakukan. Secara singkatnya gitu. Pengertian dari adverb of frequency. Jadi apa tadi adverb of frequency? Kata keterangan yang menjelaskan seberapa seringnya aktivitas itu dilakukan. Paham ya pengertian adverb of frequency? Lanjut. Kemudian pembagiannya adverb of frequency bisa dilihat. Itu ada 6 ya. Gambarnya itu piramida. Dari yang pertama dari always ya. Always itu artinya apa? Selalu. Jadi frekuensinya itu sekitar 100%. Berarti sering dilakukan ya. Selalu dilakukan itu always. Kemudian yang kedua usually. Artinya apa usually? Biasanya. Frekuensinya itu 80%. Ya sering tapi ada yang enggak dilakukan gitu. Kemudian selanjutnya often. Artinya sering. Frekuensinya itu 60%. Kemudian sometimes apa? Kadang-kadang ya. Kemudian rarely. Jarang. Frekuensinya 20%. Kemudian never. Yang terakhir tidak pernah sama sekali tidak pernah dilakukan. Itu 0%. Paham ya? Adverb of frequency ada berapa? 6. Always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Okay. Next. Placement in sentence. Jadi penempatannya itu bagaimana? Penempatan adverb of frequency bisa dilihat the verbs before the main verb except for the verb to be. Jadi yang pertama itu penempatannya sebelum verb utama. Contohnya I never eat sushi. Ini ya adverbnya, penempatannya itu sebelum verb utama. Verb utamanya kan eat. Jadi ditempatkannya itu sebelum verb utama. Paham ya? Itu yang aturan yang pertama, penempatan yang pertama. Kemudian kalau yang kedua itu setelah verb yang dikasih to be.
yang bisa dilihat contohnya. Jadi ini adverb of frequency-nya penempatannya itu setelah is atau to be. Paham ya? Penempatannya itu ada dua, yaitu sebelum verb utama dan kedua itu setelah to be-nya. Tuh, paham? Coba kalian buatkan contohnya. Salah satu dari kalian yang bisa. Ya, coba. She never eat breakfast before going to work. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Lulu. Dan ada lagi yang mau mencoba? Ayo. Coba. Oke. Yang lain? Satu lagi. I always drink a glass of water before I sleep. Oke, good job. Oke. Tugas ya, ada tugas lagi. Tugas kelompok. Ini ada gambar ya, perhatikan gambar. Nanti dari gambar ini kalian buat kalimat yang itu mengandung adverb of frequency. Ya. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Berkelompok ya. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, itu hasil diskusinya disampaikan pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, kita mengulas sedikit materi tadi ya. Apa aja tadi? Apa itu adverb of frequency? Apa?